Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di antara kebaikan-kebaikan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keistiqomahan kita di atas kebaikan-kebaikan tersebut sampai Allah mewafatkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, pembacaan kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pembahasan kita masih berkisar tentang pembahasan kemunafikan ya. Kita telah mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan kemunafikan, bahwasanya dia adalah sikap seseorang menampakkan keislaman atau menampakkan kebaikan sedangkan dia menyembunyikan kekafiran atau menyembunyikan keburukan. Yang mana kemunafikan ini para ulama membaginya menjadi dua, yaitu kemunafikan yang besar atau yang diistilahkan dengan anifaqul i'tiqadi, di mana seseorang secara lahiriah menampakkan dia beriman kepada Allah, menampakkan dia termasuk golongannya kaum muslimin, namun ternyata secara batinnya di dalam hatinya dia memiliki beraneka macam kekafiran. Seperti yang telah dicontohkan kemarin, bisa jadi dia itu orang yang mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan salah satu di antara ajaran Rasulullah SAW, atau mungkin dia membenci Rasulullah SAW atau membenci di antara ajaran Rasulullah SAW, atau dia bahkan mungkin senang kalau agama ini kalah dari agama yang lain, agama ini menjadi rendah dibandingkan dengan agama yang lain, atau sebaliknya dia memiliki kebencian apabila agama ini menang di atas agama yang lain. Yang mana ini merupakan contoh-contoh di antara bentuk kekufuran yang ada dalam batin, yang seandainya dimiliki oleh seseorang yang menampakkan keislaman secara lahiriah, maka dia sebenarnya adalah orang yang munafik secara i'tiqadi, orang yang telah terjerumus ke dalam kemunafikan yang besar, yang mana orang tersebut hakikatnya adalah orang yang kafir, bahkan lebih buruk daripada orang yang kafir, karena orang yang munafik sebagaimana kata Allah Ta'ala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik mereka berada di neraka yang paling bawah, yang paling dasar ya. Kemudian kemunafikan yang kedua adalah nifaqul amali, atau bisa kita katakan sebagai nifaqul asghar, nifaq yang kecil ya. Dikatakan nifaqul amali karena pada hakikatnya orang tersebut memang sudah beriman, secara batinnya memang dia beriman, akan tetapi secara perbuatan amalannya dia terkadang melakukan amalan-amalan perbuatannya orang munafik ya, seperti yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, dan seterusnya itu,
Di antara contoh-contoh amalan kemunafikan adalah suka berkhianat ketika diberi amanah, suka berdusta ketika berbicara, kemudian apa? Jika dia mengadakan perjanjian dengan orang lain, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, maka dia mengingkarinya, ya, atau dia membatalkannya secara sepihak atau mengingkarinya. Dan kemudian jika dia itu bersengketa, berselisih dengan orang lain, maka dia bertindak curang, yang bertindak zalim kepada orang yang menjadi lawan sengketanya. Atau mungkin melakukan salah satu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik, seperti misalnya dicontohkan kemarin adalah apa? Ketika sholat malas-malasan, atau dicontohkan oleh penulis di sini at-takasul anis sholati ma'al jamaah, yaitu bermalas-malasan dari melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Itu juga merupakan salah satu contoh amalan orang-orang yang munafik. Taib. Jadi para ulama telah menjelaskan kepada kita ada kemunafikan yang besar, ada kemunafikan yang kecil. Anifaqul i'tiqadi dan anifaqul amali. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan antara dua macam kemunafikan tersebut. Walaupun secara global, secara garis besar, insya Allah dari apa yang telah kita pelajari, insya Allah semuanya sudah memahami ya, bahwasanya kemunafikan yang besar hakikatnya adalah orang yang kafir. Tapi kalau kemunafikan yang kecil, hakikatnya dia masih muslim, cuman dia melakukan dosa-dosa kemunafikan sebagaimana amalannya orang-orang munafik. Jelas ya? Ini secara garis besar seperti itu. Nah, sekarang dirinci oleh penulis, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, tentang al-furuqu bainan nifaqil akbari wan nifaqil asghari. Perbedaan-perbedaan antara kemunafikan yang besar yang diistilahkan tadi apa? An-nifaq al-i'tiqadi, ya. Perbedaan antara kemunafikan yang besar atau kemunafikan yang terkait dengan akidah, wan nifaqil asghar, dan kemunafikan yang kecil yaitu kemunafikan yang terkait dengan amalan. Yang pertama dikatakan oleh beliau hafizahullah ta'ala, annan nifaqal akbara yukhriju minal millah wan nifaqal asghara la yukhriju minal millah. Bahwasanya kemunafikan yang besar itu mengeluarkan pemiliknya, pemilik kemunafikan itu, pemilik sifat kemunafikan yang besar itu dari millah, dari agama Islam. Jadi kalau ada seseorang yang mungkin asalnya muslim, seseorang yang asalnya apa? Muslim, lalu dia bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang, seperti orang-orang liberal, seperti orang-orang sekularis, sehingga dia terpengaruh pemikirannya sampai pada taraf keyakinannya, ya kan, menganggap perkara-perkara atau meyakini perkara-perkara yang hakikatnya seandainya seseorang meyakini hal tersebut menjadi kafir, tapi dia masih menampakkan Islam. Baik, maka orang tersebut hakikatnya telah keluar dari agama, walaupun asalnya mungkin muslim gitu ya, tapi kok dia terpapar dengan apa? Keyakinan-keyakinan karena bergaul dengan orang-orang yang berpemikiran nggak jelas gitu kan, sehingga dia akhirnya terpengaruh membenci Islam, ya, kemudian terpengaruh menjelek-jelekan kaum muslimin dan seterusnya, menjelek-jelekan agama Islam, bahkan dia mengeluh-elukan yakni orang kafir dan pemikirannya, ya, dan seterusnya, menganggap agama semua sama dan seterusnya. Yang mana ini merupakan hakikatnya adalah apa? Kekafiran secara batin. Maka orang tersebut dengan hal itu, dengan pemikiran ataupun keyakinan yang dia miliki seperti itu, dia telah terjatuh dalam kemunafikan yang besar dan hakikatnya dia telah keluar dari Islam. Hakikatnya dia telah keluar dari Islam. Akan tetapi ikhwah, ya, ini yang perlu kita perhatikan, orang yang munafik yang besar ini, orang yang memiliki kemunafikan yang besar, karena dia menampakkan secara lahiriah sebagai orang yang Islam, maka kita perlakukan mereka sebagaimana kaum muslimin, ya, kita perlakukan mereka sebagaimana kaum muslimin, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang munafik yang jelas nifaknya i'tiqadi, jelas nifaknya itu besar, ya, tetapi masih diperlakukan sebagaimana kaum muslimin. Ketika ada seorang sahabat yang melihat
tingkah polanya orang munafik yang jelas-jelas dia adalah munafik gitu kan. Terus kemudian dia minta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuhnya, maka Rasulullah SAW apa? Melarangnya, ya, karena dia masih menampakkan keislaman. Khawatirnya apa? Orang-orang menganggap Rasulullah SAW membunuh siapa? Kaum muslimin, sahabatnya sendiri dibunuh, ya, padahal itu sudah kafir sesungguhnya. Intinya, meskipun orang tersebut, orang yang munafik ini, orang yang munafik dengan kemunafikan yang besar ini hakikatnya keluar dari agama, tetapi secara muamalah, ini interaksi kita dengannya, kita masih menganggapnya, kita interaksi dengan mereka sebagaimana interaksi dengan kaum muslimin, hanya saja kita harus berhati-hati. Harus apa? Berhati-hati dan berwaspada dari orang yang seperti itu. Nah, jadi perbedaan yang pertama, kemunafikan yang besar itu mengeluarkan pemiliknya, pemilik sifat kemunafikan itu dari agama Islam. Jadi hakikatnya dia sudah kafir. Wan nifaqul asghar, sedangkan kemunafikan yang kecil, la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pemiliknya dari agama. Tadi kita contohkan atau kita lihat dari hadis tadi, contoh kemunafikan itu apa? Kemunafikan yang kecil tadi contohnya apa? Berdusta, berkhianat ketika diberi amanah. Ya. Apakah kita mau mengatakan orang yang berkhianat ketika diberi amanah kita katakan dia itu keluar dari Islam? Kan tidak, ya kan? Apakah orang yang berdusta ketika berbicara kita katakan keluar dari Islam? Kan tidak, walaupun dia telah melakukan dosa, kan gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya kemunafikan yang kecil, ya kan, selama itu hanya berkaitan dengan amalan, bukan kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan, maka itu tidak mengeluarkan dari Islam. Jelas ya? Ini perbedaan yang mendasar antara kemunafikan yang kecil dengan kemunafikan yang besar. Kemudian yang kedua, annan nifaqal akbar ikhtilafu sirri wal alaniyati fil i'tiqad, wan nifaqal asghara ikhtilafu sirri wal alaniyati fil a'mali duna al-i'tiqad. Ini juga perbedaan yang sangat penting untuk kita fahami, ya, untuk mengetahui apa itu nifak yang besar, apa itu nifak yang kecil. Jadi untuk kita bisa mengidentifikasi, ya, ini kemunafikan yang besar ataukah kemunafikan yang kecil. Perbedaan yang kedua ini, bahwasanya an-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar itu adalah ikhtilafus sirri wal alaniyati fil i'tiqad. Adanya perbedaan antara batin dan lahir. Sir itu rahasia, alaniyah itu terang-terangan. Jadi perbedaan antara batin dan lahir seseorang, tapi dalam masalah apa? Keyakinan. Dalam masalah keyakinan. Ini namanya nifak yang besar, nifak yang i'tiqad. Secara lahiriah dia menyatakan, lisannya menyatakan saya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Amanna billahi wal yaumil akhir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Tetapi secara batinnya ternyata apa? Keyakinannya itu menyelisihi apa yang diucapkan oleh lisannya. Ini namanya perbedaan antara lahir dan batin dalam masalah apa? I'tiqad. Jelas ya? Maka itu adalah apa? Nifaq akbar. Sehingga apa saja keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan keyakinan kufur, ketika dia secara lahirnya mengucapkan Islam atau menyatakan dirinya sebagai muslim, maka itulah hakikat dari kemunafikan yang besar. Ya. Contohnya kemarin ya, sudah ada contoh di atas itu, seseorang ternyata dia nggak suka dengan ajaran agama Rasul SAW. Sudah tahu ini adalah agama Rasul atau ajaran agama Rasul SAW, sudah tahu ini adalah ajaran Islam, sudah tahu dia, tapi dia nggak dia membencinya, betul-betul membenci ajaran tersebut. Maka ini merupakan satu bentuk kekufuran batin yang seandainya orangnya itu menampakkan Islam, berarti dia adalah ada perbedaan apa ini? Lahir dan batin dalam i'tiqad. Itulah kemunafikan yang besar. Itulah kemunafikan yang besar. Ya, dan yang seperti ini barangkali antum bisa melihat, ya, di realita yang ada, banyak yang memiliki seperti ini. Walaupun kita mungkin nggak boleh
vonis fulan munafik tulen, gitu kan, nggak boleh. Tapi dari indikasi-indikasi yang adanya mengarah ke sana, ya. Cara keyakinannya dia menganggap bahwasanya agama itu semuanya sama. Ini keyakinan kufur nggak? Menganggap semua agama sama? Ya, keyakinan kufur kan? Ya, seperti itu. Tapi dia Muslim secara lahiriah, ya kan? Bahkan mungkin dianggap sebagai tokoh Islam, ya kan? Menganggap semua perbuatan dosa-dosa itu boleh saja dilakukan. Boleh saja seorang itu bebas memilih ini dan itu dan seterusnya, ya, bebas berkeyakinan. Maka ini termasuk juga hal itu, ya. Maka harus kita hati-hati. Nah, kemudian ini adalah kemunafikan yang besar, yaitu perbedaan antara lahir dan batin dalam masalah i'tiqad. Sedangkan an-nifaqul asghar wan nifaqul asghara, nifaq yang kecil adalah ikhtilafus sirri wal alaniyati fil a'mal, perbedaan antara lahir dan batin secara amalan saja, dunal i'tiqad, tidak sampai masalah keyakinan, tidak sampai masalah keimanan. Ya, seperti misalnya seseorang yang berkhianat, secara tampilan dia seorang muslim yang amanah, ya kan? Tapi ternyata ketika diajak untuk muamalah dalam masalah harta, dia ternyata suka berkhianat. Ketika dia berbicara seakan-akan perkataannya manis, tapi ternyata banyak dustanya. Ya kan? Jadi ini kan ada perbedaan antara lahir dan batin, tapi cuma dalam masalah amalan saja, tidak dalam masalah keyakinan. Ya, jadi ini perbedaan untuk kita mendeteksi mana yang termasuk nifaq i'tiqadi dan mana yang termasuk nifaq amali atau nifaq besar dan nifaq asghar. Jelas ya ini ya, insyaallah ya. Jadi nifaq yang besar adalah perbedaan lahir dan batin dalam keyakinan, sedangkan nifaq asghar perbedaan lahir dan batin di dalam amalan, bukan dalam masalah keyakinan. Keyakinannya dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, yakin hatinya juga masih mengimani hal itu. Nah, hanya saja secara amalan dia terjadi perselisihan antara lahir dan batin secara amalan. Itu nifaq asghar. Baik. Kemudian yang ketiga, annan nifaqal akbar la yasduru min mu'minin. Kemunafikan yang besar tidak akan muncul dari seorang yang benar-benar beriman. Jadi orang yang hatinya itu punya keimanan sah, maka tidak muncul darinya kemunafikan yang besar. Ya. Tidak muncul darinya kemunafikan yang besar. Wa amman nifaqul asgharu faqad yasduru minal mu'min. Adapun kemunafikan yang kecil maka bisa jadi muncul dari seorang yang sudah punya iman dalam hatinya, dan ini nanti akan ada keterangan terlebih khusus ya, mulai dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini nanti akan ada penjelasan bahwasanya mungkin saja ada orang yang beriman tapi dia memiliki sifat-sifat kemunafikan dalam dirinya. Ya, bisa jadi dalam diri seorang manusia itu terkumpul keimanan dan juga cabang kekafiran atau kemunafikan, mungkin. Dan ini merupakan prinsip yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah akidah. Prinsip yang difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah berbeda dengan orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah yang mereka memahami nggak mungkin ada iman dalam diri seseorang manusia kemudian ada unsur kekafiran dalam dirinya. Kalau ada unsur kekafiran dalam dirinya, maka iman otomatis akan hilang, sehingga mau nggak mau orang itu jadi kafir menurut orang Khawarij atau menjadi tidak kafir, tidak beriman menurut orang Mu'tazilah. Ya. Karena mereka tidak menganggap tidak mungkin adanya dalam diri seorang mukmin itu, dalam diri seseorang manusia itu ada keimanan dan ada cabang kekafiran, nggak mungkin. Menurut mereka demikian. Tapi nanti akan dijelaskan insyaallah ta'ala. Ya, jadi nifaq yang besar ini tidak akan mungkin muncul dari seorang yang mukmin, yang sah keimanannya. Artinya apa? Kalaupun muncul dari seorang yang asalnya punya iman, otomatis imannya itu nanti akan menyingkir, gitu loh. Paham ya? Maksudnya kalimat ini,
nifak akbar tidak akan muncul dari seorang yang punya keimanan. Artinya kalau ada nifak yang besar itu, maka keimanan itu akan menyingkir. Jadi hakikatnya dia seorang kafir gitu loh. Tetapi nifak yang kecil, kalau dia menghinggapi seorang yang mukmin, ya, muncul dalam diri seorang mukmin, maka itu bisa-bisa saja. Artinya keimanannya tidak akan hilang. Hanya saja keimanannya tidak sempurna, keimanannya berkurang. Dan dia terancam dengan sebab adanya kemunafikan tersebut. Terancam dengan apa? Ya dengan neraka tentunya kan. Terancam dengan neraka. Dia tidak akan terjamin masuk surga secara langsung. Ya, dia akan terancam, bisa jadi dia nanti di akhirat masuk neraka terlebih dahulu. Ya, kalau Allah menghendaki. Ya, kalau Allah menghendaki. Baik, jadi intinya nifak yang besar ini tidak akan mungkin bersatu dengan keimanan, tidak akan mungkin tuh. Tapi kalau nifak yang kecil itu masih bisa bersanding dengan asal iman, bisa bersanding dengan keimanan, tentunya akan mengurangi keimanan tersebut, tapi tidak menyingkirkan keimanan secara keseluruhan. Itu maksudnya demikian. Bisa difahami insya Allah ya. Ya, nanti kalau nggak bisa difahami, kalau belum memahami ya silakan bertanya, dan saya silakan persilakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau misalkan segan di sini ya di luar kajian juga boleh. Tapi dulu pernah saya kasih kesempatan untuk bertanya, ternyata yang bertanya cuma sedikit, berarti insya Allah paham semua ya. Insya Allah. Tapi memang gini, kalau saya itu ngajar itu khawatir siapa yang saya ajar itu nggak paham, itu saya khawatirnya gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan paham. Perbedaan yang keberapa sekarang? Yang keempat. Anna nifaqal akbar fil ghalibi la yatubu sahibuh. Kemunafikan yang besar fil ghalib pada umumnya yang dimaksud di sini ya, ini tidak menyeluruh ya. Fil ghalib ini maksudnya pada umumnya dalam arti tidak menyeluruh. Mungkin kita katakan mayoritasnya ya. Fil ghalib la yatubu sahibuh. Mayoritasnya orang yang memiliki kemunafikan yang besar itu tidak bertaubat, tidak bisa atau tidak mau bertaubat. Mayoritasnya demikian. Seringnya orang yang punya kemunafikan yang besar tidak bertaubat dari kemunafikannya. Ya. Baik. Walau taba, kalaupun dia bertaubat, faqad ikhtulifa fi qabuli taubatihi 'indal hakimi. Kalaupun dia bertaubat, maka telah diperselisihkan tentang apakah taubatnya diterima di sisi hakim. Ya, apakah dia diterima taubatnya atau tidak? Ini diperselisihkan oleh para ulama ya tentang masalah taubatnya orang yang munafik i'tiqadi, munafik yang besar. Kenapa demikian? Karena apa ikhwah? Yang menjadi dasar kebiasaan dari orang munafik itu adalah dusta. Ya enggak? Orang munafik itu kan sifat yang mendasar pada dirinya adalah apa? Kedustaan. Dia ngomong beriman tapi padahal hatinya tidak beriman. Dusta kan ini kan? Ini sifat yang paling mendasar pada diri orang munafik. Sehingga khawatirnya kalau dia itu bertaubat, mengatakan saya bertaubat dari kemunafikan saya, ternyata itu juga dusta juga, kan repot. Makanya para ulama itu berselisih pendapat apakah taubatnya orang munafik itu diterima atau tidak. Itu sebabnya. Ya. Sebabnya demikian. Bi khilafin nifaqil asghar, berbeda dengan kemunafikan yang kecil. Fa inna sahibahu qad yatubu ila Allah fayatubullahu alaihi. Berbeda dengan kemunafikan yang kecil, maka pelakunya itu kadang bisa jadi dia bertaubat kepada Allah, ya. Lalu Allah Ta'ala menerima taubat dia. Ya, karena orang yang memiliki kemunafikan yang kecil kan batinnya masih beriman, ya tidak? Batinnya masih beriman. Sedangkan orang yang masih punya keimanan, insya Allah dia tahu apa yang dia lakukan berupa kedustaan itu adalah dosa, betul? Iya. Dia tahu apa yang dia perbuat dari khianat terhadap amanah itu adalah dosa. Sehingga ketika dia mengetahui seperti ini, ada kemungkinan di kemudian hari dia akan bertaubat. Dan seandainya pun dia bertaubat, maka Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Allah akan menerima taubatnya, apalagi bagi seorang yang memang memiliki keimanan dalam hatinya. Kan gitu. Nah, jadi ini kalau kemunafikan yang kecil sangat memungkinkan untuk bertaubat. Jadi orang yang suka berdusta itu masih bisa diharapkan apa? Taubatnya.
Ya, jangan kita terus alah itu tukang dusta nggak mungkin taubat, jangan. Selama dia itu masih muslim, selama dia itu masih beriman, maka kita bisa mengharapkan taubatnya dia. Yang gitu ya, kita doakan ya orang-orang yang suka melakukan dosa-dosa itu agar mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau kita mau mendoakan orang lain dengan secara gaib, maksudnya tidak diketahui oleh yang kita doakan, maka nanti ada malaikat yang mendoakan kita mendapatkan seperti apa yang kita doakan. Artinya apa? Kita mendoakan orang lain ya yang melakukan dosa itu biar dia mau bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa kita secara gaib untuk orang lain tadi, ada malaikat yang mendoakan kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Karena kita menyadari ya bahwasanya namanya dosa itu memang sulit untuk ditinggalkan. Secara jiwa manusia dia itu memiliki syahwat, kan gitu ya. Namanya dosa itu sulit ditinggalkan karena apa? Dalam diri manusia memiliki hawa nafsu, memiliki syahwat. Apalagi ada penggodanya dari luar, yaitu siapa? Syaitan dan bala tentaranya. Maka kita itu sebenarnya juga butuh untuk ada orang yang mendoakan kita mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sendiri butuh untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar bertobat. Maka sesungguhnya kalau kita itu berdoa astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, astaghfirullah wa atubu ilaih, terutama ketika kita mengatakan wa atubu ilaih, aku bertobat kepada Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyadari juga bahwasanya di situ kita meminta dua hal. Ketika kita mengatakan atubu ilaih, ya, kita meminta dua hal. Apa itu? Minta agar kita itu dibukakan hati untuk benar-benar bertaubat. Dan yang kedua, minta ketika kita bertaubat agar diterima oleh Allah. Ya. Jadi kalimat atubu ilaihi, aku bertaubat kepadanya, bukan hanya bermakna saya bertaubat dari dosa saya ini, minta kepada Allah diterima. Bukan hanya itu saja. Tapi kita harus menyadari di situ ada makna kita minta kepada Allah agar membukakan pintu taubat, maksudnya membukakan hati kita agar bertobat dengan sesungguhnya, taubat nasuha. Karena ketika para ulama menjelaskan makna at-tawwab, di antara nama Allah Ta'ala apa? At-tawwab, ya kan? Ini maknanya bukan hanya Allah penerima taubat, bukan hanya itu, tapi Allah Ta'ala yang memberikan taufik kepada hambanya untuk bertaubat. Itu jelas ya. Jadi at-tawwab itu bukan hanya maknanya Allah yang menerima taubat, tapi lebih dari itu Allah juga yang memberikan taufik kepada hamba untuk mau bertaubat. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala berkaitan dengan masalah taubat, maka kita apa? Minta kepada Allah agar diberi taufik bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubat nasuha, ya kan? Dan agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini perbedaan yang keempat ya, bahwasanya nifak yang besar itu pada umumnya, biasanya mayoritasnya gitu ya, orang yang punya kemunafikan yang besar itu sulit untuk bertaubat ya, karena orang yang munafik yang besar itu biasanya sudah menganggap dirinya itu yang paling benar gitu kan, sehingga dia sulit untuk bertaubat. Adapun orang yang memiliki kemunafikan yang kecil dengan keimanan yang ada dalam hatinya, maka insya Allah dia mengetahui kemunafikan kecil yang ada padanya adalah sebuah dosa yang dia itu menyadarinya, sehingga dia nanti akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Nantiasa kita kalau ngaji mesti lihat waktu. Tinggal 2 menit ini, padahal baru sedikit, nggak apa-apa lah. Kita semampunya. Di sini kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan, walaupun ini disampaikan tentang masalah taubat ini ya, tetapi saya lihat lebih terkait dengan perbedaan yang nomor 3 tadi, ketika penulis menjelaskan tentang nifak yang besar tidak mungkin bersanding dengan keimanan, ya kan? Kemudian nifak yang kecil bisa bersanding dengan apa? Keimanan, tapi dia menguranginya, kan gitu kan? Intinya kan gitu nomor 3 tadi. Maka diterangkan di sini atau dinukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkaitan dengan masalah ini. Kita baca semampunya karena waktunya sudah azan, Pak.
Belum. Kalau kita baca secara lengkap kayaknya nggak cukup waktunya nih. Tapi nggak apa-apa lah, kita nanti baca secukupnya, semampunya. Nanti kalaupun belum selesai, nanti kita ulangi lagi di pertemuan yang akan datang. Nggak apa ya? Nah, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa katsiran ma ta'ridu lil mu'mini syu'batun min syu'abin nifaqi, thumma yatubullahu alaihi. Seringkali ta'ridu lil mu'mini syu'batun min syu'abin nifaqi, menghinggapi seorang mukmin satu bagian di antara bagian-bagian kemunafikan. Maksudnya kemunafikan yang kecil berarti ini ya. Syu'batun min syu'abin nifaq berarti bukan nifak yang besar, tapi kemunafikan yang apa? Kecil. Orang punya iman, imannya sah, kadang-kadang terhinggapi sifat kemunafikan, seperti contohnya tadi berdusta, berkhianat dan lain sebagainya. Mungkin nggak seperti ini? Mungkin. Sering atau jarang? Kata beliau di sini katsiran ma, sering. Ya. Tsumma yatubullahu alaihi, kemudian Allah memberikan taubat kepadanya dan menerima taubatnya. Betul seperti itu? Iya, betul. Barangkali mungkin kita pernah mengalaminya, ya kan? Itu betul. Wa qad yaridu ala qalbihi ba'du ma yujibu nifaqa wa yadfa'uhu Allahu anhu, dan kadang-kadang datang kepada hati seorang mukmin sebagian dari perkara-perkara yang menyebabkan kemunafikan. Jadi terlintas dalam hati seorang mukmin itu perkara-perkara yang membawa kepada kemunafikan. Wa yadfa'uhu Allahu anhu, lalu Allah Ta'ala menghilangkannya dari dia. Masya Allah, ini merupakan karunia dari Allah ketika ada lintasan kemunafikan yang datang kepada hati, kemudian Allah menghilangkannya, itu merupakan karunia yang besar dari Allah. Ya, ini. Wal mu'minu yubtala biwasawisi syaitan, dan seorang mukmin senantiasa diberi cobaan, diberi ujian dengan was-was, bisikan-bisikan syaitan. Wa biwasawisil kufri, dengan bisikan-bisikan kekafiran. Kadang-kadang seorang mukmin itu terlintas dalam hatinya itu bisikan-bisikan yang mengarah kepada kekafiran. Tidak hanya bisikan-bisikan yang mengajak kepada kemaksiatan, ya. Tapi ketika seorang itu benar-benar imannya, seorang itu memiliki keimanan yang sah, yang benar, ya, bisikan-bisikan itu akan apa? Terasa berat dalam hatinya. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, kadang seorang mukmin itu teruji, diberi ujian, cobaan berupa bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan kekafiran, allati yadhiqu biha sadruh, yang menyebabkan apa? Hati seorang mukmin itu merasa sempit. Ini kalau imannya benar. Kalau imannya sah, pasti akan merasa nggak enak terhadap sesuatu bisikan syaitan, itu pasti. Dan ini merupakan, sekali lagi merupakan apa? Karunia dari Allah. Iman punya cahaya, ketika ada sesuatu yang menghinggapinya akan terasa nggak enak. Seperti mata kita. Mata kita, ya. Kalau mata kita sehat, ya kan, ada cahaya, kita melihatnya dengan enak, nyaman, ya kan. Tapi kalau ada sesuatu yang nempel di mata kita itu akan terasa nggak enak, betul tidak? Yang mengganggu cahaya itu akan terasa nggak enak. Belekan misalkan, atau jangankan belekan, hanya sekedar apa namanya itu, kelilipan, ya, kelilipan aja itu akan mengganggu penglihatan kita, nggak enak sama sekali. Demikian pula hati kita, hati manusia. Ketika dia itu hati yang sehat, hati yang punya iman lah minimalnya, kan? Hati yang punya iman, maka ketika dia itu hinggap padanya bisikan-bisikan kekafiran, dia akan terasa nggak enak hatinya. Ya, dengan itulah Allah Ta'ala akan menghilangkan bisikan tersebut. Kama qala sahabah, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sahabat. Pernah para sahabat ini, sebagian dari sahabat ini istilahnya, bahasa Jawanya itu wadul, menyampaikan menyampaikan apa yang dia dapati dalam dirinya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la an yakhirru minas sama'i ilal ardi ahabbu ilaihi min an yatakallama bihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami, biasanya kalau sahabat ngomong seperti ini yang dimaksud adalah dirinya, ya. Biasanya gitu. Sesungguhnya salah seorang di antara kami itu mendapati dalam dirinya itu sesuatu yang seandainya dia itu jatuh dari langit ke bumi, itu lebih dia sukai daripada mengucapkan apa yang dia dapati dalam hatinya.
Artinya dalam hatinya itu terlintas sebuah bisikan kalimat kufur, pernyataan kufur dalam hatinya ini. Kalau dalam riwayat hadis itu disebutkan diantaranya ya, ada seseorang yang memikirkan tentang penciptaan alam semesta ini, kemudian sampai akhirnya dia dalam hatinya itu terlintas perkataan, siapa yang menciptakan Allah kalau gitu? Nah, ini kan sudah merupakan apa? Bisikan kekafiran. Ya. Kadang salah satu di antara kita itu dalam hatinya mendapati suatu bisikan yang sangat berat untuk kita katakan, sehingga dia menganggap seandainya saya jatuh dari langit sampai ke tanah, ke bumi, jatuh dari langit ke bumi gitu kan, itu lebih saya sukai daripada mengucapkan kalimat ini. Ini menunjukkan kalau orang tersebut merasa nggak enak terhadap perkataan tersebut, dan ini menunjukkan apa? Orang itu punya keimanan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala dzalika sharihul iman. Dzalika sharih, waduh repot nih. Dzalika sharihul iman. Itu adalah sharihul iman, ketegasan iman. Maksudnya menunjukkan bahwasanya orang tersebut masih punya keimanan. Ketika seseorang imannya itu sah, benar, dia akan merasakan sesuatu yang janggal, sesuatu yang buruk, sesuatu yang merupakan cabang-cabang kekafiran, bahkan kekafiran itu sendiri terasa tidak enak di dalam hatinya. Ya. Dan ini akan semakin kuat perasaan tersebut ketika seseorang imannya semakin kuat. Gitu ya. Kalau imannya semakin lemah, maka perasaan itu pun melemah. Ya, perasaan itu melemah. Sampai akhirnya ketika orang itu imannya hilang, maka sudah nggak merasa susah lagi, nggak merasa berat lagi untuk mengatakan kalimat itu. Itulah maksudnya. Ya, kalau sudah nggak ada keimanan dalam hati, maka perkataan kufur pun mudah terucap, perbuatan kufur pun mudah terlaksana. Makanya perlunya kita untuk menguatkan iman kita ya, dengan berbagai cara yang Allah Ta'ala tuntunkan kepada kita untuk menguatkan iman. Tapi kita lanjutkan dulu sampai sini, tanggung ini. Wa fi riwayatin ma yata'azzamu an yatakallama bihi. Dalam riwayat, dalam salah satu riwayat disebutkan, jadi dia mendapati satu perkara yang dia merasa berat, merasa besar untuk mengucapkannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menolak tipu daya syaitan itu hanya kepada waswas saja, hanya kepada bisikan saja yang tidak sampai dia terima dan diungkapkan. Ya, ini menunjukkan kalau orang yang mukmin masih ya, yang sah keimanannya, dia tidak akan mengungkapkan sebuah kekufuran, tidak akan menerima sebuah kekufuran. Gitu. Nah, ai husulu hadzal waswas ma'a hadzal karahatil 'azimah daf'uhu 'anil qalbi wa daf'uhu 'anil qalbi huwa min sarihil iman. Ini maksudnya adalah adanya was-was bisikan syaitan ini disertai dengan adanya kebencian yang besar terhadap bisikan buruk ini ya, yang kemudian dia menolaknya dari hati ya, menyingkirkannya dari hati, itu merupakan min sarihil iman, merupakan ketegasan iman seseorang bahwasanya dia memang benar-benar punya iman. Dan ini ikhwah satu perkara yang memang harus kita pupuk keimanan ini ya. Jadi jangan sampai terhadap suatu kemungkaran, terhadap suatu kekufuran bahkan ya, kita itu merasa biasa-biasa saja. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang kemungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau enggak mampu dengan hatinya. Paling tidak hatinya itu punya rasa benci, rasa enggak suka terhadap kemungkaran. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya apa? Iman. Minimalnya itu, kita harus punya rasa benci, rasa enggak suka terhadap keburukan-keburukan. Karena itu merupakan sharihul iman. Jangan sampai kita membiarkan keburukan itu menetap di dalam hati kita dan kita merasa biasa saja. Kalau bahasa kita sekarang ini apa namanya? Menormalisasi keburukan dalam hati, ya kan? Enggak boleh itu seperti itu. Kita harus menganggap itu perkara yang aneh, yang asing, benda asing. Jangan kita anggap normal dalam hati kita. Baik, barangkali itu saja. Insyaallah masih ada beberapa paragraf di sini, 2 paragraf sebenarnya, tapi karena waktunya sudah
kita ngambil waktu menunggu sholat isya, jadi saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, sekaligus akan menjelaskan tentang beberapa perkara seperti jahiliyah dan seterusnya. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.